Baik, acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala KPPN Serui, Bapak Nugroho. Yang saya hormati pemateri pada acara hari ini, Kepala Seksi PDMS Bapak Abdul Ghafur dan Mas Rian Rasfati Aji. Kemudian yang saya hormati juga kepada seluruh peserta dari masing-masing satuan kerja yang sudah mengikuti dan masuk pada room pada video conference pagi hari ini. Semua saya ucapkan terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan kegiatan terkait pengaturan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020. Yang mana kemarin sudah dikeluarkan petunjuk teknisnya oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang tertampung pada Peraturan Per 20 PB tahun 2020 yang mana nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri yaitu Bapak Abdul Ghafur. Kembali mengingatkan sebelum acara dimulai kepada Bapak Ibu semua yang belum mengisi absensi kehadiran agar mengisi terlebih dahulu sebagaimana link yang sudah disampaikan di fitur chat atau di grup WhatsApp. Sebelum masuk ke acara sambutan dari Kepala Kantor, sekali lagi saya ingin mencoba tes audio. Mungkin bisa dijawab ya Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Bisa Jelas. dijawab? UPP Serui jelas. Baik, UPP Serui jelas. Yang lain jelas ya? Jelas. Serui jelas, lapas jelas, lapas. Lapas Kemenak jelas. Waropen jelas. Jelas. Yang lain juga sudah terdengar ya? Polres Kepulauan Yapen jelas. Terima kasih Mas Zulham. Siap, jelas. Ya. Pakai baju boleh Mas Imron. Baik, untuk peserta semuanya, untuk terlebih dahulu ya, karena setelah ini akan ada pengarahan dan sambutan dari Kepala Kantor KPPN Serui, Kepala KPPN Serui Bapak Nugroho. Kepada Bapak Nugroho, mungkin dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mas Zul. Yang saya hormati Bapak Ibu pengelola keuangan di lingkungan satuan kerja, baik sebagai bendahara, PPSPM maupun sebagai PPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, kita patut bersyukur karena triwulan 3 sudah berakhir dan sekarang kita sudah masuk ke triwulan terakhir, triwulan 4 tahun 2020. Bapak Ibu semua, kondisi perekonomian yang saat ini masih mengalami tekanan, sehingga kita saat ini sudah masuk dalam kategori resesi ekonomi. Karena 2 triwulan berturut-turut pertumbuhan ekonomi kita minus. Kondisi ini membutuhkan bantuan dan membutuhkan kerja kita semua untuk bersama-sama kita bisa membantu UMKM yang ada di sekitar kita. Jadi kalau Bapak Ibu belanja, saya titip pesan jangan lupa untuk belanja di UMKM di sekitar kita, supaya bisa membantu menggerakkan roda ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan triwulan 4 ini, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kinerja pelaksanaan anggaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa
telah diterbitkan Perdirjen Perbendaraan nomor 20 PB tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam perdirjen tersebut, salah satu yang diatur adalah terkait batas waktu pengajuan SPM ke KPPN. Nah, saya berharap Bapak Ibu, yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, ketika mengajukan SPM ke KPPN, agar tidak dilakukan pada hari terakhir batas waktunya. Misal ya, untuk SPM LS kontraktual dengan BHST sampai dengan 30 September, sebisa mungkin kalau ada diajukan hari ini. Jangan menunggu batas akhirnya tanggal 12 Oktober. Mengapa Bapak Ibu? Ini penting karena saya melihat bahwa jaringan di Serui kan tidak stabil ya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu mengalami gangguan jaringan. Terus yang kedua adalah jangan sampai nanti juga SPM-nya dikembalikan. Jadi karena ada kesalahan satu dan lain hal, akhirnya SPM-nya dikembalikan sehingga Bapak Ibu harus memperbaiki dan butuh waktu. Nah, ini adalah contoh-contoh kecil yang harus diantisipasi. Jadi jangan sampai mengajukan SPM-nya di batas akhir waktu yang ditentukan. Supaya baik Bapak Ibu semua maupun KPPN kita sama-sama bisa menyelesaikannya dengan baik gitu ya. Nah, berkaitan dengan pengembalian SPM Bapak Ibu, berdasar data yang saya lihat di Omspan, hampir semua KPPN itu mengalami pengembalian SPM. Hampir semua Satker itu mengalami pengembalian SPM Bapak Ibu. Nah, saya titip pesan kalau Bapak Ibu buat SPM agar dicek data suppliernya, nama rekeningnya, nomor rekeningnya, terus rekeningnya aktif atau bukan atau tidak, maupun NPWP-nya. Jadi data supplier ini penting supaya Bapak Ibu tidak mengalami pengembalian SPM. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya saya juga berpesan bahwa tolong di triwulan 4 ini Bapak Ibu selalu memantau Omspan untuk satkernya masing-masing. Sehingga Bapak Ibu bisa tahu di Omspan itu apa yang terjadi. Misal pagunya minus. Nah, kalau pagu minus kan tentu harus segera dilakukan revisi dan lain sebagainya. Jadi saya berharap prosesnya jangan sampai Bapak Ibu tunda-tunda. Nah, makanya saya menyarankan tiap hari minimal sekalilah Bapak Ibu cek Omspan, mana tahu ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Termasuk pertanggungjawaban GU-nya, TUP-nya, apakah terlambat atau tidak, itu semua ada di dalam Omspan. Jadi ini butuh partisipasi Bapak Ibu untuk mengontrolnya. Jangan sampai Bapak Ibu lupa gitu ya. Nah, di dalam langkah-langkah pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran ini Bapak Ibu, juga diatur terkait nanti kapan Bapak Ibu harus menyetor UP-nya. Walaupun UP bisa disetor melewati tahun, tapi saya berharap Bapak Ibu semua bisa menyetornya sebelum akhir tahun anggaran ini berakhir. Patut dicatat Bapak Ibu, di Papua biasanya ada libur terkait, ada libur tambahan terkait Natal gitu ya. Jadi kalau di langkah-langkah akhir tahun mungkin tanggal 23 bisa jadi nanti bisa lebih cepat dari itu, lebih penyetorannya. Ini saya berharap Bapak Ibu nanti bisa mengatur sedemikian rupa sehingga sisa UP atau TUP-nya sudah disetorkan sebelum akhir tahun ini. Nah, di samping hal-hal tersebut, Bapak Ibu, saya juga mengucapkan apresiasi kepada Bapak Ibu yang sampai dengan triwulan 3 ini capaiannya sudah baik atau melewati daripada target yang ditentukan di dalam IKPA.
Namun demikian, saya juga mengingatkan bagi Bapak Ibu yang mungkin nilainya belum maksimal, saya berharap di triwulan 4 ini bisa ditingkatkan lagi. Jadi Bapak Ibu, bagian paling penting adalah selalu memantau omspan-nya masing-masing gitu ya. Karena di situ ada banyak yang bisa dilakukan dan kita bisa mengetahui progres daripada pelaksanaan anggaran kita. Termasuk Bapak Ibu untuk pelaksanaan penyampaian LPJ maupun rekonsiliasi, saya juga minta agar bisa dilakukan lebih cepat. Sehingga nilai daripada Bapak Ibu di IKPA-nya mengalami kenaikan gitu ya. Itu mungkin beberapa hal Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada narasumber yang akan menyampaikan terkait batas-batas waktu dan lain sebagainya secara lebih detail. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikutinya sampai selesai dan Bapak Ibu sampai dengan akhir tahun anggaran ini nanti saya berharap semuanya lancar, semuanya berhasil dan sukses. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan sekaligus arahan pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang pas, saya juga menyampaikan permohonan maaf. Demikian, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Zul. Silakan Mas Zul. Ya, baik Bapak Nugroho. Terima kasih atas sambutan dan pengarahannya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, Bapak Ibu yang baru bergabung, diingatkan kembali agar mengisi absensi kehadiran yang sudah disediakan di fitur chat. Itu sudah ada linknya atau mungkin bisa dilihat di grup WhatsApp 138 Gaiden. Menuju ke kegiatan selanjutnya, setelah ini akan disampaikan materi terkait pengaturan langkah-langkah akhir tahun dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur selaku Kepala Seksi PDMS, yang nantinya juga akan disampaikan terkait sosialisasi per 20/PP/2020. Kepada Bapak Abdul Ghafur, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Jul selaku host atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Nugroho selaku Kepala KPPN Serui, Bapak-bapak para pejabat pengawas dan juga pegawai KPPN Serui yang kami hormati, dan juga yang kami hormati para pejabat pengelola keuangan di Satuan Kerja Mitra KPPN Serui yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini tak terasa kita berada di penghujung akhir tahun ya. Udah masuk di triwulan keempat, dan ini seperti biasa KPPN Serui menjelang akhir tahun mengadakan kegiatan sosialisasi terkait dengan pengaturan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun penerimaan dan pengeluaran negara di akhir tahun 2020. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nugroho, nanti kiranya mohon dalam setelah kegiatan ini kita bisa mempedomani peraturan Direktur Jenderal nomor 20 ini, sehingga segala pelaksanaan pengeluaran negara maupun penerimaan negara di akhir tahun ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Baik, tidak berpanjang lebar, langsung saja kita akan mengupas terkait dengan Perdirjen nomor 20 tahun 2020
tentang langkah-langkah akhir tahun menghadapi akhir tahun 2020. Baik, silakan Mas Jul di slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di Perdirjen 20 ini dilatar belakangi adalah sebagai berikut. Dalam menghadapi akhir tahun, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini punya kewenangan untuk mengendalikan saldo kas negara serta persiapan tutup buku di akhir tahun anggaran. Nah, ini dasar hukumnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang cara pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara Jungto PP Nomor 50 Tahun 2018. Terus breakdown ke bawah ada PMK Nomor 163 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara di akhir tahun anggaran. Ini ada di pasal 22. Dan peraturan di bawahnya, yakni peraturan yang lebih teknis, yakni Perdirjen, ini yang akan kita bahas, yakni Perdirjen nomor 20 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan dan penerimaan anggaran di akhir tahun 2020. Lanjut, Mas Jul. Nah, ini ada isu-isu akhir di tahun anggaran 2020. Ini tentunya hanya sekilas info saja. Ini terkait dengan langkah strategis yang diperlukan untuk mengantisipasi dan memitigasi resiko atau isu-isu di akhir tahun sehingga saldo kas pada akhir tahun dapat dikendalikan. Mungkin lanjut aja Mas Jul slide-nya. Nah, ini langsung ke materi, yakni pengaturan dan penerimaan serta pengeluaran negara di akhir tahun. Bapak dan Ibu sekalian, Perdirjen ini secara garis besar ada 5 bab ya. Bab 1 itu mengatur ketentuan umum, bab 2 ruang lingkup, bab 3 terkait dengan perencanaan kas, dan bab 4 ini terkait dengan penerimaan negara. Pada kesempatan ini kami Kesatuan Kerja tidak menjelaskan terkait dengan penerimaan negara. Ini domainnya lebih tepat kepada seksi bank dan juga bank persepsi mitra kerja KPPN Serui gitu. Nah, nanti di bab kelima ini ada pengaturan terkait pengeluaran negara. Di bagian 1 diatur mengenai pengeluaran negara menghadapi akhir tahun anggaran. Di bab kedua nanti ada terkait dengan rencana penarikan dana. Nah, rencana penarikan dana rencananya di sesi ini akan disampaikan oleh Mas Rian khusus terkait juknis tata cara penarikan dana harian. Nanti mohon Bapak dan Ibu bisa mengikutinya juga. Terus yang ketiga itu diatur juga tentang pendaftaran data kontrak. Dan yang keempat batas-batas tentang pengajuan SPM. Nah, batas-batas pengajuan SPM di awal minggu ini kita sudah bersurat ke Satuan Kerja. Mohon batas-batas pengajuan SPM yang sudah kami sampaikan bisa dipedomani, kalau perlu dicetak dan ditempel di tempat kerja gitu supaya Bapak dan Ibu selalu ingat batas-batas pengajuan SPM tersebut gitu. Nah, yang terakhir nanti ada pengajuan SPM atas beban surat berharga syariah nasional. Tentu untuk wilayah KPPN Serui sampai hari ini belum ada pengajuan atas beban SBSN gitu. Kita selama ini pengajuan atau pengujian SPM ini berdasarkan kepada beban APBN yang bersumber dari rupiah murni dan PNBP. Baik, slide selanjutnya, Mas Jul. Oke, nanti di bab kelima diatur juga penyelesaian UP,
pengesahan SP3 BLU, di Serui tidak ada Satker BLU. Nah, ini juga nanti diatur SP2HL terkait dengan hibah uang ya, hibah langsung ini. Dan juga terkait dengan FPHL BJS. Nah, di bab ke-6 ini ada beberapa bagian. Di bagian ke-1 nanti ada mekanisme penyetoran UP atau TUP. Terus yang bagian kedua ada terkait dengan penyelesaian UP. Dan yang ketiga pengesahan SP3 BLU, dan keempat terkait dengan SP2HL. Tidak semua satuan kerja mendapatkan hibah gitu. Baik, kalau untuk bab ke-7 sampai dengan bab 9, sampai dengan bab ke-8 saya kira ini karena di luar ranah KPPN Serui. Jadi kita langsung aja ke slide berikutnya. Silakan. Baik. Nah, ini perlu Bapak dan Ibu pedomani bahwa kita di akhir tahun anggaran 2020 ini mulai bulan Oktober, November sampai Desember ini hanya mempunyai beberapa hari kerja yang efektif gitu. Nah, di bulan Oktober, langkah akhir tahun itu sudah mulai dijalankan, mulai 1 Oktober 2020. Nah, sampai dengan nanti akhir tahun itu posisi di tanggal 1 sampai dengan 23 Desember. Nah, kalau kita lihat kalender, di bulan Oktober kita mempunyai hari efektif itu sekitar 19 hari kerja gitu. Nah, terus di bulan November 2020 kita punya waktu efektif sebanyak 21 hari kerja. Nah, kalau di Desember ini sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 20 bahwa ada beberapa hari yang diliburkan. Pada tanggal 24 itu ada cuti bersama libur Natal gitu. Terus tanggal 25 hari libur nasional Natal gitu. Nah, di tanggal 28 sampai dengan 31, 4 hari sudah diputuskan bahwa 4 hari tersebut adalah cuti bersama. Jadi secara total di bulan Desember itu hanya memiliki 17 hari kerja yang efektif gitu, dari tanggal 1 sampai dengan 23 Desember. Nah, ini mohon agar dicermati oleh Bapak dan Ibu sekalian terkait nanti rencana pengajuan SPM dan sebagainya, kontrak dan sebagainya harus diperhitungkan benar-benar gitu. Oke, baik, itulah gambaran di triwulan keempat terkait dengan hari kerja yang efektif. Baik, lanjut Mas Jul. Nah, ini nanti terkait dengan perencanaan kas, ada sesi yang lebih detail disampaikan oleh Mas Rian selaku CSO KPPN Serui. Silakan Mas Jul di slide berikutnya aja. Lanjut. Nah, ini pengaturan akhir tahun 2020. Ini terkait dengan penerimaan. Nah, ini domainnya adalah terkait penerimaan ini adalah domain dari rekan di seksi bank. Namun yang perlu Ibu ketahui, Bapak dan Ibu ketahui bahwa di tanggal 23 Desember 2020 itu ada batas akhir setoran gitu. Nah, ini pastikan yakni setoran sisa UP maupun sisa TUP. Nah, ini pastikan kembali bahwa
sebelum tanggal 23 sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan setoran tersebut gitu. Jangan sampai menunggu hari H, yakni batas akhir di tanggal 23 gitu. Baik, lanjut Mas Jul. Kita langsung ke sesi pengeluaran. Nah, ini ada pedoman pengeluaran negara. Dari mulai bulan Oktober, November, sampai Desember, ini ada batas-batas akhir pengajuan SPM. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian waktu beberapa hari kemarin kita udah bersurat kan, dan mungkin udah ada dibaca, bahkan udah di print ya, ditempel di tempat kerja. Nah ini tolong agar dipedomani batas-batas akhir ini. Nah perlu diingatkan untuk awal nanti di tanggal 12 Oktober itu adalah batas pengajuan SPM untuk LS kontrak yang BAST atau BAPP-nya itu sampai dengan tanggal 30 September 2020. Ini yang harus Ibu dan Bapak sekalian cermati. Silakan dibuka lagi data kontrak dan sebagainya, jangan sampai kontrak tersebut terlambat gitu disampaikan ke KPPN Serui. Baik, langsung saja Mas Jul ke slide berikutnya. Nah ini terkait dengan sesi pengeluaran, kita di slide ini membahas tentang SPM LS kontraktual. Nah, pengajuan SPM kontraktual ini nanti dilakukan ya Pak, Bapak dan Ibu sekalian, yang sekali lagi SPM LS kontrak itu mulai diajukan pengajuan SPM-nya itu 1 Oktober sampai dengan 16 Desember 2020. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, terkait dengan pendaftaran kontrak, ini ada pembagiannya lagi. Kalau untuk kontrak yang sampai dengan tanggal 30 November 2020, didaftarkan ke kami, ke KPPN Serui itu paling lambat 3 Desember 2020 gitu. Jadi kalau ada kontrak yang sampai dengan tanggal 30 November 2020 itu segera didaftarkan ke kami paling lambat 3 Desember 2020. Nah, bagaimana dengan kontrak-kontrak yang setelah tanggal 30 November 2020 itu harus didaftarkan 5 hari kerja setelah kontrak tersebut ditandatangani gitu. Jadi Bapak dan Ibu misal di tanggal 1 Desember itu ada kontrak dan Ibu selaku Bapak Ibu selaku PPK menandatangani kontrak di tanggal 1 Desember, maka segera ajukan ADK kontraknya itu paling lambat 5 hari dari tanggal 1 Desember tersebut gitu. Nah, itu mudah. Terus poin selanjutnya, ketentuan pengajuan SPM LS kontraktual itu diatur sejak 1 Oktober 2020 dengan percepatan penyampaian SPM ke KPPN. Nah, ini perlu saya jelaskan, ada pembagian batas-batas waktu penyelesaian SPM. Nah, untuk SPM LS kontraktual yang BAST-nya atau BAPP atau BAST per terminnya itu adalah sampai dengan 30 September 2020, pengajuan SPM-nya disampaikan ke kami paling lambat hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020. Nah, masih ada sisa hari ini dan sampai dengan hari Senin, batas waktu pengajuan SPM-nya. Terus yang kedua, untuk SPM yang kontrak BAST, maaf Mas Jul, balik lagi. BAST-nya itu dari tanggal 1 sampai dengan 13 Oktober 2020 itu disampaikan ke KPPN, SPM-nya itu paling lambat tanggal 23 Oktober 2020. Nah, yang ketiga, untuk kontrak
LS kontrak yang BAST-nya itu tanggal 14 sampai dengan 26 Oktober 2020 disampaikan ke KPPN paling lambat 9 November 2020. Sedangkan yang keempat ini untuk kontrak yang BAST atau BAPP per terminnya itu 27 Oktober sampai dengan 12 November 2020 disampaikan ke KPPN tanggal 24 November 2020. Terus juga yang kelima, mulai dari BAST yang tanggal 13 sampai dengan 30 November 2020 disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 8 Desember 2020. Terus untuk SPM yang BAST atau BAPP-nya dari tanggal 1 sampai 8 Desember 2020 itu disampaikan ke KPPN paling lambat 15 Desember 2020. Selanjutnya untuk kontrak yang BAST-nya di tanggal 9 sampai dengan 14 Desember 2020, SPM yang disampaikan ke KPPN adalah paling lambat 16 Desember 2020. Dan yang terakhir terkait yang LS kontrak ini, untuk BAST yang tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2020, jadi seandainya ada kontrak yang diperkirakan akan BAST-nya atau serah terima pekerjaannya itu di antara tanggal 15 sampai 31, maka SPM-nya diajukan ke KPPN Serui paling lambat tanggal 17 Desember 2020. Nah ini kalau saya perhatikan hampir 3 tahun di sini, pada saat akhir tahun ini untuk kontrak yang antara tanggal 15 sampai 31, hampir semuanya rata-rata Satker menyelesaikan sebelum batas akhir BAST yang terakhir ini. Jadi satuan kerja pun tidak direpotkan dengan adanya jaminan bank atau garansi bank gitu. Mudah-mudahan semua kontrak LS kontrak SPM LS kontraktual ini sebelum tanggal 17, maaf, yang BAST-nya itu sebelum tanggal 15 semuanya itu sudah diajukan gitu atau udah BAST gitu. Nah, ini mudah-mudahan gitu. Lanjut Mas Jul. Baik, di slide berikutnya ini ada pengkhususan ya. Ada perlakuan khusus untuk pengajuan SPM LS dengan jaminan pembayaran di akhir tahun anggaran 2020. Jaminan pembayaran atau garansi bank ini. Nah, ini perlakuannya khusus untuk kontrak yang BAST atau BAPP-nya itu dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 30 Desember 2020. Nah, pada saat pengajuannya itu wajib dilampirkan jaminan pembayaran akhir tahun atau garansi bank. Nah, sebenarnya di akhir tahun 2020 kami lihat dan udah kami cek ya di Omspan atau di database kami itu sampai saat ini tidak ada kontrak, belum ada yang kontrak yang BAST-nya itu nanti dilaksanakan di 15 sampai dengan 31 Desember 2020. Tapi nggak apa-apa, di kesempatan ini akan saya coba jelaskan. Nah, SPM LS kontraktual yang BAST-nya di tanggal 15 sampai dengan 31 Desember ini diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 17 Desember. Nah, nanti KPPN akan menerbitkan SP2D itu paling lambat di tanggal 21 Desember 2020. Nah, ini ada gambaran penyelesaiannya bahwa jika BAST-nya itu dilaksanakan 15 sampai 31 Desember, itu pengajuan SPM-nya itu wajib dilampirkan asli jaminan atau surat kuasa klaim. Nah, ini ada garis
garis dari poin angka 1. Nah, itu pada saat pengajuan SPM, Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang dimaksud di sini adalah sisa atau pekerjaan yang nilainya itu di atas 50 juta gitu, yang pakai di atas 50 juta. Tetapi seandainya sisa pekerjaan dari tanggal 15 sampai dengan 31 itu nilainya hanya sama dengan 50 juta atau ke bawah, jadi 50 juta sama dengan 50 juta ke bawah, itu tidak perlu garansi bank. Jadi cukup satuan kerja menyampaikan SPM itu dilampiri dengan SPTJM. Nah, nanti ada formatnya SPTJM itu, silakan Mas Jul dibuka lampiran D. Maaf, bukan lampiran D. Maaf, Mas Jul. Lampiran J, Jakarta, J. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini format SPTJM sebagai penjaminan ya, khusus untuk nilai pekerjaan yang di bawah atau sama dengan 50 juta. Jadi tidak perlu menyampaikan garansi bank untuk pengajuan kontrak yang BAST-nya dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2020. Itu baru selesai di antara tanggal 15 sampai dengan 31 gitu. Jadi yang nilainya di bawah 50 juta cukup menyampaikan SPTJM, bukan garansi bank gitu. Nah, ini ditandatangani oleh KPA. Formatnya nanti ngikuti format lampiran J dari Perdirjen 20 tahun 2020. Baik, ke slide yang tadi, Mas Jul, silakan. Nah, ini kita balik lagi ya. Ada beberapa yang perlu Bapak Ibu ketahui. Untuk perlakuan kontrak yang BAST-nya di tanggal 15 sampai 31, seandainya itu di atas 50 juta nilainya, itu ada selesaikan 100%, ini PPSPM cukup menyampaikan BAPP atau BAST dilampiri kopi jaminan pemeliharaan paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak berakhir. Nah, ini nanti KPPN pun akan menyerahkan asli jaminan akhir tahun yang pada saat pengajuan SPM itu dilampirkan gitu. Jadi kalau seandainya udah diselesaikan 100%, segera PPSPM itu menyampaikan BAPP atau BAST-nya itu dilampirkan kopi jaminan pemeliharaan paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak berakhir. Nah, ini seandainya tidak diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan 100%, mudah-mudahan tidak ada ya untuk wilayah KPPN Serui ini.
Karena selama saya tugas itu ngalami hanya pada saat di KPPN Cirebon gitu. Ini kasus satu satker yang dimana pihak rekanannya untuk kontrak sampai akhir tahun itu tidak terselesaikan gitu. Jadi ada perlakuan khusus. Nanti KPA menyampaikan pemberitahuan dilampiri kopi surat pernyataan kesanggupan. Terus nanti juga KPPN akan melakukan klaim jaminan pada hari kerja berikutnya. Nah nanti ada mekanismenya. Nanti uang yang dijaminkan itu akan diklaim oleh KPPN dan nanti disetorkan ke kas negara gitu. Sesuai dengan surat klaim berapa nilai, ada mekanismenya, itu ada namanya surat penetapan nilai penagihan gitu. Nah, itu ada mekanismenya. Nah, saya kira mudah-mudahan nanti di KPPN Serui tidak terjadi one prestasi maupun pekerjaan yang tidak diselesaikan menjelang akhir tahun 2020 gitu. Baik, selanjutnya Mas Jul ke slide berikutnya. Nah ini, Bapak dan Ibu sekalian, untuk TUP di akhir tahun 2020 ini ada agak perbedaan ya dengan akhir tahun 2018 maupun 2019. Ini seperti kita ketahui bersama, saat ini kita mengalami pandemi COVID-19 gitu, dan mudah-mudahan wabah ini cepat hilang. Nah ini untuk pengajuan TUP ada perlakuan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah ada TUP itu diperuntukkan untuk operasional maupun non operasional, itu ada yang selain penanganan pandemi COVID-19 itu ada perlakuan khusus. Yang pertama, satu penerima itu boleh sampai dengan 1 miliar. Nah ini untuk selain penanganan pandemi COVID-19. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, seandainya punya TUP 2 miliar, terus Ibu dan Bapak sekalian ada transaksi ke suatu rekanan, itu boleh sebesar 1 miliar. Kalau yang selama ini kan 50 juta paling tinggi. Nah, dibolehkan sampai dengan batas 1 miliar. Kalau yang untuk penanganan pandemi itu tidak dibatasi nilainya. Nah, ini mungkin untuk satker-satker yang ada di kantor pusat ya, di Jakarta ini mungkin kan ada satker Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan sebagainya, itu pasti mengajukan TUP yang untuk rekanannya itu lebih dari 2 miliar dan sebagainya. Ini tidak dibatasi kalau untuk penanganan COVID-19. Dan juga untuk kontraktual atau non kontraktual itu dengan pembayaran sampai dengan 1 miliar. Nah, yang pasti seandainya pekerjaan tersebut akan dibayarkan dengan TUP, dipastikan bahwa kontrak tersebut memang belum didaftarkan atau belum direalisasikan ke KPPN gitu. Kalau memang pekerjaan tersebut akan dilaksanakan dengan mekanisme atau dibayarkan dengan mekanisme TUP gitu. Nah, selanjutnya pembayaran tunggakan 1 miliar untuk satu penerima sepanjang telah tercantum pada catatan halaman 4 DIPA gitu. Misal tunggakan tahun sebelumnya gitu. Nah, ini bisa sepanjang itu tercantum di halaman 4 DIPA. Kalau untuk yang penanganan pandemi COVID, jadi TUP seandainya itu untuk penanganan COVID itu dapat melampaui alokasi DIPA dengan persetujuan pejabat eselon 1 yang ditunjuk oleh penguasa anggaran atau Kementerian Teknis.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada pengajuan persetujuan TUP. Nah, pengajuan persetujuan TUP saat ini diatur bahwa Bapak dan Ibu pada saat mengajukan TUP itu ada dua yang harus minimal ada dua, yakni yang pertama tentunya surat permohonan ya. Nah, nanti surat permohonan TUP itu dilampirkan rincian rencana penggunaan TUP. Silakan Mas Jul di lampiran per dirjen itu ada contoh rincian rencana penggunaan TUP, yakni di format B1. Bisa ditampilkan Mas Jul. B1. Lampiran B1. Naik lagi. Nah, ini dia. Nanti Bapak dan Ibu sekalian pada saat bulan ini, misal minggu depan ya, mengajukan TUP, ini di samping surat permohonan, juga Bapak dan Ibu melampirkan daftar rencana penggunaan tambahan uang persediaan. Nah, ini formatnya seperti ini. Nanti kami akan share ke WA Group. Bila perlu format Word-nya, jadi Ibu dan Bapak tidak perlu membuat format lagi, tinggal isi sesuai kolom. Oke. Nah, minimal selama ini kan Bapak dan Ibu pakai aplikasi ya untuk membuat TUP. Ada aplikasi dari aplikasi SAS. Nah, itu surat permohonan, terus ada rencana rincian penggunaan dana, nanti ditambahkan aja ini daftar rencana penggunaan tambahan uang persediaan. Dan juga yang ketiga nanti ada surat pernyataan. Jadi ini lampiran tambahan menjelang akhir tahun. Jadi wajib melampirkan daftar rencana penggunaan TUP. Baik, lanjut Mas Jul yang slide yang tadi, balik lagi. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, pada saat di bulan Desember itu batas akhir pengajuan SPM TUP itu adalah tanggal 7 Desember 2020. Nah, ini perlu diingat lagi. Seandainya pengajuan SPM itu di bulan Desember, itu ada yang harus dilampirkan. Ini untuk yang pengajuannya di bulan Desember. Yakni yang pertama di samping SPM nanti dilampirkan surat persetujuan pemberian TUP. Nah, seperti biasa kan selama ini Bapak dan Ibu ajukan SPM TUP, dilampirkan surat persetujuan. Nah, kalau pengajuannya di bulan Desember itu wajib melampirkan surat pernyataan penggunaan TUP di akhir tahun anggaran. Nah, ini ada formatnya. Silakan Mas Jul ditampilkan format surat pernyataan penggunaan TUP pada akhir tahun anggaran. Ini ada di B2. Yang tadi kan B1, ini B2. Nah, ini khusus untuk yang pengajuan penggunaan TUP-nya, pengajuannya di bulan Desember, ini ada lampiran tambahan. Nah, bisa jadi kan pada saat awal Desember Bapak dan Ibu minta TUP. Nah, ini diperkenankan TUP itu bisa dipakai sampai dengan 31 Desember. Tapi di sini ada semacam kayak surat pernyataan bahwa nanti dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 8 Januari 2021. Jadi
di bulan Desember itu Bapak dan Ibu boleh minta TUP, tapi pada saat pengajuan TUP-nya itu dilampirkan surat pernyataan penggunaan TUP di akhir tahun gitu. Nah, nanti ada tambahan lampirannya seperti ini. Oke. Lanjut Mas Jul. Balik ke slide yang tadi. Nah, nanti KPPN Serui atas SPM TUP yang diterbitkan paling lambat tanggal 7 itu, kami terbitkan paling lambat SP2D-nya itu di tanggal 9 Desember 2020. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian, saat penggunaan TUP di akhir tahun, itu kemungkinan kan ada sisa ya. Nah, kalau syukur-syukur tidak ada sisa gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung menihilkan semua atau mempertanggungjawabkannya semua gitu. Nah, seandainya ada sisa, itu wajib disetorkan paling lambat tanggal 23 Desember 2020. Nah, seandainya yang TUP yang tadi untuk kegiatan khusus ya, misal yang di Desember itu pengajuan TUP-nya baru diajukan, terus Bapak dan Ibu selaku KPA menyatakan bahwa dari tanggal awal Desember, tanggal 15 sampai dengan 31 Desember itu akan digunakan uang TUP itu, dan tentunya ada sisa, itu diperkenankan disetorkannya di tanggal 4 Januari 2021. Tapi sekali lagi, khawatir nanti kan menyebabkan apa ya, kualitas LKPP satuan kerja laporan keuangan satuan kerja itu berkurang kualitasnya. Kami mohon sisa setoran UP atau TUP itu disetorkan paling lambat tanggal 23 Desember 2020. Nah, ini silakan pada saat penyetoran jangan sampai salah, karena selama ini kadang satuan kerja pada saat melakukan penyetoran sisa UP atau TUP itu tidak ada yang tidak koordinasi dengan KPPN. Nah, kami mohon untuk menghindari kesalahan terkait penyetoran sisa UP atau TUP, silakan dicocokkan kembali datanya dengan data yang ada di KPPN. Boleh Bapak dan Ibu sekalian konsultasi dengan maupun di sfera verifikasi gitu. Jadi supaya benar-benar UP atau TUP itu dinihilkan secara tepat, baik waktu maupun jumlah. Gitu. Baik, selanjutnya Mas Jul. Nah, ini ada mekanisme terkait dengan kartu kredit pemerintah. Untuk KPPN Serui sendiri ada 13 satuan kerja yang wajib menerapkan kartu kredit pemerintah. Nah, ini kalau untuk yang sisi perwakilan RI luar negeri kita abaikan. Nah, kalau sisi kiri ini ada KKP selain perwakilan RI di luar negeri, yakni kita lah satker yang ada dalam negeri. Nah, Bapak dan Ibu khususnya untuk satuan kerja yang wajib menerapkan KKP, ini perlu diketahui seandainya membutuhkan TUP KKP itu paling lambat diajukan ke KPPN tanggal 7 Desember 2020. Nah, nanti KPPN akan menerbitkan persetujuan atau penolakannya TUP KKP ini paling lambat tanggal 9 Desember 2020. Nah, ini perlu digarisbawahi, KKP yang Ibu dan Bapak pegang, ini pas akhir tahun dibatasi penggunaannya. Ya, ini tanggal 11 Desember 2020 itu batas akhir penggunaan KKP. Tadi jadi tidak boleh lagi setelah lewat tanggal 11 itu digunakan. Jadi mohon
Bapak dan Ibu yang wajib KKP, di tanggal 11 adalah batas akhir menggunakan kartu kredit pemerintah. Jadi habis itu stop. Silakan disimpan kembali kartunya, jangan digesek. Yang kedua, nah terkait nanti GUP, KKP dan penghitungan dan sebagainya, itu tidak harus menunggu Jangan, tagihan dari ini pihak Puan bank. Maharani, Jadi, jangan Puan Maharani. Kan billing statement sementara atau bukti pembayaran. Oke, lanjut. Nah ini ada pertanggungjawaban SPM, GUP, KKP. Ini kepada satuan kerja yang wajib KKP, kami ingatkan bahwa batas akhir SPM, GUP, KKP itu di tanggal 17 Desember 2020. Oke, nah itu untuk sekilas terkait dengan mekanisme penggunaan KKP di akhir tahun 2020. Lanjut, Mas Jul. Slide berikutnya. Nah, ini nih. Ini agar menjadi perhatian kita semua, jangan sampai salah ya terkait dengan pembebanan uang makan dan lembur di Desember 2020. Nah, pembayaran uang makan bulan Desember dan lembur ini dilakukan bisa dengan menggunakan mekanisme UP atau TUP. Nah, uang makan dan lembur di bulan Desember, seandainya Bapak dan Ibu mempunyai UP, ini khusus seandainya mempunyai UP atau TUP, ini disampaikan SPM UP dan TUP-nya itu disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 7 Desember 2020. Nah, kami himbau, seandainya pada saat pengajuan TUP, itu dipastikan kalau memang nanti pembayaran uang makan dan lemburnya itu pakai mekanisme TUP, pada saat permohonan itu di rincian penggunaan dana itu dimasukkan perkiraan anggaran untuk uang makan dan lembur di Desember 2020. Jadi SPM UP atau TUP ini 7 Desember 2020. Nah, seandainya satuan kerja tidak ada lagi uang persediaan, nanti uang makan dan lembur itu bisa dilaksanakannya dengan mekanisme LS. Nah, LS ini bisa ada dua cara, bisa LS ke bendahara dan juga LS ke para penerima, jadi ke para pegawai langsung. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama, seandainya SPM-nya itu dilaksanakan dengan LS, maka pembayaran uang makannya itu hanya diperhitungkannya itu dan uang lembur itu hanya dari tanggal 1 sampai dengan 14 Desember itu seandainya diajukan dengan mekanisme LS. Jadi jangan full 1 bulan di bulan Desember, tapi hanya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 saja. Nah, adapun yang pembayaran uang makan dan lembur Desember itu yang dari tanggal 15 sampai dengan 31 Desember itu bisa dibebankan nanti di DIPA tahun anggaran 2021 gitu. Nah, nanti SPMLS-nya disampaikan ke kami tanggal 14 Desember 2020.
Ini mohon agar menjadi perhatian kita semua terkait poin untuk pembayaran uang makan dan lembur bulan Desember 2020. Cukup jelas ya ini. Baik Mas Jul, untuk slide berikutnya. Nah ini, Bapak dan Ibu sekalian, slide berikutnya adalah terkait dengan pembayaran gaji induk dan SPM kontraktual. Maaf, SPM non kontraktual. Nah, pembayaran gaji induk ini mohon perhatian. SPM LS gaji induk ini, gaji induk Januari 2021, pada saat pembuatan SPM-nya adalah SPM-nya diberi tanggal Januari 2020. Nah, nanti diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 2 Desember 2020. Jadi waktunya mepet kali kan? Nah, nanti petunjuk teknisnya terkait dengan pengajuan SPM gaji induk Januari 2021 ini nanti ada aturan tersendiri dan ada juknisnya lah. Dan kita juga biasanya kan sambil menunggu update aplikasi GPP ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini mudah-mudahan update GPP maupun juknisnya segera terbit gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung membuat SPM gaji induk bulan Januari 2021. Sekali lagi SPM tersebut ditanggalkannya itu tanggal 4 Januari 2020. Diberi tanggalnya maksud saya. Nah nanti dari kami pembayarannya itu sama, nanti dilakukan proses ke para pegawai itu tanggal 4 Januari 2021 gitu. Oke, nah ini perlu Bapak Ibu ketahui bagaimana untuk penghasilan PPN di bulan Januari 2021 gitu. Ingat PPN bulan Januari 2021 itu nanti mengikuti pembayaran pelaksanaan pembayarannya itu nanti di bulan Januari 2021. Nah, setelah Bapak dan Ibu sekalian menerima DIPA, nanti bisa yang bulan Januari 2021. Nah, selanjutnya untuk pembayaran SPM non kontraktual untuk honor, tunjangan, vakasi dan penghasilan PN di bulan Desember 2020. Ini ada mekanismenya. Khusus untuk yang pembayaran honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPN bulan Desember 2020 ini, yang pertama dapat dibayarkan di bulan berkenaan dengan melampirkan SPTJM. Nah ini kembali lagi ke format lampiran D. Yang D, ya turun lagi, turun satu halaman. Nah ini adalah lampiran, maaf tadi Mas Jul, D. Iya benar, nah ini, ya betul. Nah ini adalah format surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang nanti dilampirkan pada saat Bapak dan Ibu sekalian mengajukan SPM untuk honor, untuk pembayaran PPN, tunjangan. Nah ini wajib melampirkan SPTJM dengan format pembayaran honor, tunjangan, vakasi, penghasilan PPN bulan Desember itu wajib melampirkan format SPTJM seperti lampiran D ini.
Baik, balik lagi ke slide yang tadi, Mas Jul. Baik, ini itu yang pertama ya untuk SPMLS yang untuk honor maupun PPNPN bulan Desember 2020. Pertama lampirkan SPTJM, terus sepanjang tidak melampaui anggaran yang tersedia, terus juga nanti SPM-nya itu disampaikan ke kami paling lambat tanggal 17 Desember 2020 gitu. Jadi perlu diingat. Nah, kalau saya perhatikan di akhir tahun 2018, 2019 biasanya ada beberapa satker yang apa namanya pembayaran tunjangannya itu tunjangan Desembernya itu terkadang dananya belum cukup. Nah, waktu itu biasanya ada proses revisi ya. Revisi menunggu revisi DIPA dari DJA. Nah, terkadang ada yang lewat dari batas itu. Ya mudah-mudahan tidak ada yang melewati dari tanggal 17 lah di tahun 2020 ini. Jadi mulai dari sekarang silakan cek kembali pagu anggaran dipastikan bahwa sudah dialokasikan gitu. Nah, kalau dikiranya masih kurang, segera hubungi Kanwil maupun eselon satunya ya, supaya terkait pembayaran tunjangan karena adanya keterlambatan penyampaian revisi DIPA. Gitu. Jadi kalau mulai dari sekarang, Ibu dan Bapak sekalian koordinasi, mudah-mudahan pengajuan SPM tersebut bisa tepat waktu. Baik, selanjutnya Mas Jul. Nah, oke. Ini kalau pengajuan SPM beban SBSN ya atau surat berharga syariah nasional sampai saat ini kita belum ada itu satuan kerja yang pembebanannya dari SBSN. Saya kira lewatkan saja Mas Jul. Karena untuk satuan kerja kita sampai saat ini kan berdasarkan beban rupiah murni dan PNBP gitu. Oke, nah ini balik lagi ya terkait UPTUP ini. Ini mohon Bapak dan Ibu sekalian, kami sarankan kepada Bapak dan Ibu, pada saat bulan Desember, Bapak dan Ibu seandainya ada sisa UP maupun TUP, tolong sebelum melakukan setoran ke bank ataupun kantor pos, itu Bapak dan Ibu lakukan pencocokan dulu dengan KPPN, memastikan bahwa data besaran UP atau TUP yang akan disetorkan itu benar-benar cocok dengan data yang ada di KPPN gitu. Dan kami sarankan juga untuk penyetoran itu paling lambat memang tanggal 23 Desember 2020. Tetapi dikhawatirkan kalau seandainya pembayarannya itu di batas akhir yakni tanggal 23 Desember 2020 tentunya adanya antrian dan sebagainya ya di kantor pos maupun di bank. Ini kami sarankan jauh-jauh hari lah sebelum tanggal 23 Desember Bapak dan Ibu sekalian bisa menyetorkan sisa UP atau TUP-nya. Kami mohon sebelum tanggal 23 supaya tidak ada sisa UP atau TUP yang ada di rekening bendahara. Ini nanti bisa menurunkan kualitas laporan keuangan satuan kerja gitu. Dan nanti setelah Bapak dan Ibu setorkan sisa UP-TUP tersebut, nanti fotokopinya PPN sebagai bukti bahwa sudah masuk ke kas negara gitu.
Nah, pengajuan SPM GUP nihil atau pertanggungjawaban TUP ya. Nah, ini nanti paling lambat di tanggal 8 Januari 2021 gitu. Dan juga pastinya ini jangan tanggal Januari 2021. Jadi tetap semua pelaksanaan anggaran di 2020 walaupun SPM GUP-nya nihil itu disampaikan ke kami melewati tahun 2020, tetap SPM-nya diberi tanggal 31 Desember 2020 gitu. Nah, oke. Ini ada pengendalian UPTUP. Nah, khusus nanti pengendalian TUP Satker di akhir tahun anggaran ini di per 20 ini diatur. Yang pertama, seandainya Bapak dan Ibu mengajukan TUP, pengajuan TUP-nya itu di Desember, itu wajib melakukan rekon data, yakni rekon antara Satker dan KPPN. Rekon data terkait TUP sebelum mengajukan SPM TUP itu. Nanti ada formatnya. Silakan Mas Jul dibuka formatnya. Formatnya C, Mas Jul, maaf. C. Cianjur. Nah, ini dia. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat pengajuan TUP di Desember itu diwajibkan. Nah, pada saat pengajuan SPM TUP di bulan Desember, Bapak dan Ibu sekalian wajib mencantumkan atau melampirkan daftar perhitungan TUP ini. Nih nanti melakukan rekon dulu lah. Nanti lampiran ini sebagai persyaratan untuk mengajukan SPM TUP di bulan Desember gitu. Nah, ini ada syarat khususnya untuk pengajuan TUP di bulan Desember, yakni format daftar perhitungan tambahan uang persediaan. Oke, lanjut Mas Jul ke slide berikutnya. Slide yang tadi. Maaf, slide yang tadi yang TUP. Yang sebelumnya. Ya ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah Bapak dan Ibu akan mengajukan TUP di bulan Desember, ini TUP di bulan Desember, itu wajib melakukan rekon dulu. Nanti formatnya itu, hasil rekonnya itu dituangkan dalam format yang tadi. Nah, itu sebagai syarat tambahan. Baik, yang perlu diperhatikan terkait dengan penyelesaian UP atau TUP ini, mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Kalau di akhir tahun 2019, kami terima kasih ya, waktu itu saya masih ingat, semua satuan kerja itu menyelesaikan sisa UP dan TUP-nya itu secara tepat waktu gitu. Jadi tidak ada yang terlambat dari batas akhir. Nah, ini nanti perlu diingatkan, sekali lagi penyelesaian SPM GUP nihil atau PTUP itu nanti disampaikan paling lambat tanggal 8 Januari 2021. Nah,
seandainya satuan kerja tidak menyelesaikan TUP-nya itu secara tepat waktu, ada hal-hal yang nanti menjadi konsekuensi dari satuan kerja. Nanti DIPA 2021 itu belum boleh diterima dulu itu. Terus nanti kepala KPPN pun akan menyampaikan surat teguran kepada KPA terkait gitu. Nanti tembusannya ada ke aparat pengawas internal ya di satuan kerja Bapak Ibu sekalian, dan juga nanti ada tembusan ke BPKRI dan kantor pusat DJPB. Jadi kami mohon untuk UP maupun TUP yang di 2020 itu dipertanggungjawabkan atau disampaikan ke KPPN itu secara tepat waktu gitu. Jadi jangan sampai melebihi batas yang telah ditentukan. Nah, itu dia. Baik, Mas Jul, ini kayaknya slide yang terakhir. Slide berikutnya, Mas Jul. Nah, ini terkait dengan pengesahan BLU dan hibah langsung. Kalau BLU, saya kira karena KPPN Serui tidak ada satuan kerja yang status BLU, saya langsung aja ke materi yang terkait hibah langsung ya. Nah, ini di satuan kerja kita ada 2 satker, yakni Polres Waropen dan juga KPU Waropen yang menerima hibah gitu. Kami mohon kepada 2 satker tersebut agar segera melakukan realisasi atau mengajukan pengesahan hibahnya, yakni SP2HL itu nanti paling lambat disampaikan ke KPPN Serui ini paling lambat tanggal 8 Januari 2021. Nah, ini perlu kami tegaskan kembali bahwa pengajuan SP2HL atau pengesahan hibah ini paling lambat tanggal 8 Januari 2021. Nah, adapun untuk hibah dalam bentuk barang atau jasa sampai saat ini kami belum menerima gitu dari satuan kerja yang akan mengajukan MPHL BJS. Jadi MPHL BJS ini adalah dokumen atau surat pengesahan terkait hibah barang. Nah, seandainya Bapak dan Ibu menerima hibah dalam bentuk barang juga, nanti pengajuan MPHL BJS ini paling lambat tanggal 8 Januari 2021. Oke. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan garis besar terkait pelaksanaan pengeluaran anggaran di akhir tahun 2021. Kami kembalikan kepada Mas Jul selaku moderator di kegiatan kita pagi hari ini. Kami kepada Mas Jul kami persilahkan. Ya, baik Pak Gofur, terima kasih atas penyampaiannya. Tadi sudah dijelaskan semua terkait pengaturan langkah-langkah akhir tahun, utamanya untuk menghadapi akhir tahun 2020. Kembali mengingatkan ya untuk Bapak Ibu yang mungkin baru sempat masuk ke dalam room, untuk mengisi absensi terlebih dahulu, absensinya bisa dilihat pada fitur chat atau bisa dilihat di grup WhatsApp 138 Guidance. Mungkin sedikit dari saya ingin menyimpulkan kembali terkait tanggal-tanggal yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gofur tadi. Nah, jadi ada beberapa poin-poin penting terkait langkah-langkah akhir tahun 2020 yang mungkin bisa Bapak Ibu perhatikan ya di layar. Yang pertama untuk SPM LS kontraktual, untuk BAST atau BAPP, termasuk BAPP termin, tanggalnya sampai dengan 30 September itu batas akhirnya sampai 12 Oktober 2020. Untuk SPM LS kontraktual, untuk BAST atau BAPP termasuk BAPP termin sampai dari tanggal 1 sampai dengan 13 Oktober
itu batas akhirnya 23 Oktober 2020. Kemudian untuk SPM LS kontraktual, BAST, BAPP, termasuk BAPP termin, tanggal 14 sampai 26 Oktober, batas akhirnya 9 November 2020. Selanjutnya lagi, untuk SPM LS kontraktual, BAST, BAPP, termasuk BAPP termin, dari tanggal 27 Oktober sampai 12 November, itu batas akhirnya 24 November. Yang nomor 5, SPM LS kontraktual, BAST, BAPP termasuk BAPP termin, tanggal 13 sampai 30 November, itu batas akhir penyampaiannya 8 Desember. Untuk SPM LS kontraktual, BAST, BAPP termasuk BAPP termin tanggal 1 sampai 8 Desember, penyampaian SPM-nya paling lambat 15 Desember. Kemudian dari tanggal 9 sampai 14 Desember untuk BAST, BAPP, dan BAPP terminnya, SPM-nya diajukan paling lambat 16 Desember. Kemudian yang terakhir untuk SPM LS kontraktual BAST, BAPP termin dari tanggal 15 sampai 31 Desember, itu paling lambat pengajuan SPM-nya 17 Desember 2020. Kemudian untuk SPM LS gaji induk Januari 2021, SPM diberi tanggal 4 Januari 2021, itu pengajuan SPM-nya 2 Desember 2020. Jadi ini harap diperhatikan ya, untuk SPM gaji induk, maksimal penyampaian SPM-nya itu tanggal 2 Desember 2020. Kemudian untuk SPM UP, SPM TUP, SPM GUP isi, permohonan persetujuan TUP KKP, itu paling lambat pengajuannya tanggal 7 Desember 2020. Untuk penggunaan KKP paling lambat 11 Desember 2020. Kemudian untuk SPM LS non kontraktual selain honor, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPN-PN bulan Desember 2020, tadi sudah dijabarkan juga oleh Bapak Abdul Ghafur, itu pengajuannya paling lambat tanggal 14 Desember 2020. Kemudian untuk SPM KP, SPM IB, SPM KC, dan SPM KPBB sampai tanggal 14 Desember. Kemudian SPM PP, pengembalian pendapatan, itu paling lambat 15 Desember 2020. Selanjutnya untuk SPM LS honorarium, tunjangan, vakasi, penghasilan PPN-PN bulan Desember 2020, itu paling lambat 17 Desember 2020. Kemudian SPM GUP atau PTU PKKP, paling lambat 17 Desember 2020. Selanjutnya lagi SPM GUP nihil tunai, PTUP tunai, dan ini diberi tanggal 31 Desember, itu paling lambat diajukan tanggal 8 Januari 2021. Selanjutnya untuk SP2HL, SP4HL, MPHL BCS, dan SP3 BLU triwulan 4 2020, paling lambat sama 8 Januari 2021. Kemudian untuk upload e-recon dan LK rekonsiliasi itu paling lambat 20 Januari 2021, dan yang terakhir untuk LPG bendahara bulan Desember tahun 2020 paling lambat diajukan tanggal 20 Januari tahun 2021. Ini nanti sudah di-share oleh Mas Rian kemarin di grup, bisa diperhatikan ya Bapak Ibu semuanya. Harapan kami dalam terkait pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun 2020 ini bisa berjalan lancar semuanya, sehingga kita bisa menjalankan dengan baik dan optimal ke depannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan terkait RPD harian oleh Mas Rian Raspati Aji. Kepada Mas Rian dipersilahkan. Mas Rian, saya jadikan sebagai host. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mungkin untuk materi saya langsung praktek saja ya. Ambil saja. Sudah.
Iya, ambil bawa pulang. Nah, pada kesempatan ini saya akan langsung praktek terkait dengan RPDH pada akhir tahun. Itu untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi RPDH ini seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2019, ini untuk memperkirakan pengeluaran pada akhir tahun di setiap harinya. Mungkin langsung praktek saja. Pertama kita masuk ke aplikasi SAS di modul PPK. Kita pilih yang utility, terus rencana penarikan dana harian. Dipastikan SAS-nya telah update versi 20.012. Nah, itu di sini kita pilih bulannya, ada Oktober, Desember. Kita pilih yang Oktober dulu. Untuk mengisi data-data yang di sini, ini disesuaikan dengan SPM saat kita mengajukan. Nah, kecuali untuk gaji. Kalau yang untuk gaji itu pasti tanggal 1. Sedangkan untuk yang lain, itu SPM-nya diajukan sesuai dengan RPD-nya. Nah, misalkan kita diisi di sini, tanggal 5 bulan 10 nih. Kita misalkan di belanja 51 ada 60 juta. Ini misal aja. Nah, sudah kita isi semua, kita simpan. Simpan berhasil. Setelah itu kita keluar, masuk ke utility. Kalau mau dicetak, bisa. Nah, ini buat catatan sendiri. Bisa di print. Nah, setelah mengisi data-data ini, kita kirim ke aplikasi Sprint. Nah, kita taruh misalkan di aplikasi C atau di lain aplikasi SAS 2020. Kirim. Oke, sorry lagi connect. Jaringannya lag banget. Halo, tes. Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi ada masalah jaringan. Nah, setelah kita mengisi dan kirim, kita pilih lokasi ADK-nya mau disimpan di mana. Kita misalkan di sini ada aplikasi SAS 2020. Kita oke. Nah, lalu otomatis terusnya kebentuk.
otomatis kebentuk di aplikasi SAS 2020 RPDH. Kita keluar. Setelah itu kita ambil ADK yang telah kita kirim tadi. Di sini kebentuk 3. Jadi bulan Oktober, November, sama Desember. Nanti kan saya share yang link evaluasi. Nah, setelah tadi ADK telah terbentuk, kita masuk ke aplikasi Sprint. Nah, dengan alamat sprint.kemenq.go.id. Nah, setelah itu kita login pada user masing-masing, user Sprint masing-masing. Ini kita contoh aja, kita pakai punyanya RRI ya. Nah, setelah itu kita pilih yang RPD harian. RPD harian, upload ADK RPD. Setelah itu kita klik yang tambah. Nah, terus kita masukkan ADK-nya. Kita masukkan ketiganya. Selesai. Nah, yang perlu diperhatikan untuk RPDH tahun 2020 ini berbeda dengan yang 2019 kemarin. Jadi bedanya walaupun jumlahnya nanti tidak sama, itu tidak ada yang namanya penolak SPM. Nah, yang ada nanti untuk misalkan perbedaan, misalkan yang diajukan tanggal 15 bulan Oktober itu 1M misalkan. Nah, ternyata realisasi SPM yang diajukannya nggak nyampe 1M, cuma 800 juta. Nah, kalau seperti itu, jadi 1 hari sebelumnya itu harus setiap hari Jumat itu harus melakukan update PPDH. Nah, data-data yang diubah itu adalah data-data yang setelah seperti itu. Jadi berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau yang tahun lalu, misalkan di tanggal tersebut tidak ada rencana penarikan, maka tidak dapat diajukan SPM. Nah, di tahun 2020 ini berbeda. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini saja sih. Saya kembalikan ke Mas Zulfi. Terima kasih atas waktunya, Mas Zulfi. Ya, baik Mas Rian. Setelah penyampaian terkait RPD harian dari Mas Rian tadi, materi tersebut menjadi akhir materi pada pertemuan hari ini. Setelah ini, kami akan membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait mungkin pengaturan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2020 maupun terkait materi RPD harian yang tadi disampaikan oleh Mas Rian,
bisa langsung saja ditanyakan. Mungkin bisa unmute mic-nya, atau bisa juga diketik pada fitur chat. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab, dipersilakan. Mas Rian, mungkin hostnya bisa dipindahkan ke saya lagi, Mas. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan? Dipersilakan. Bisa langsung ditanyakan atau mungkin kalau ingin lewat fitur chat juga tidak apa-apa. Ya, terima kasih, Pak. Halo, selamat Ya, Pak. pagi. Dari KPU, dari UPP Paren, silakan Bapak Marpau. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Seandainya, ini kan saya ada belanja modal, Pak, kegiatan belanja modal. Target selesai kegiatan itu adalah 31 Desember. Nah, untuk pencairan dana 95%, apakah kita bisa ajukan di tanggal 17 Desember itu, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Tadi ditanyakan terkait belanja modal yang Ya. target penyelesaiannya itu 31 Desember. Ya. Jadi Bapak Marpaung tadi bertanya, jika ada belanja modal yang target penyelesaiannya 31 Desember, pencairan dananya 95% tadi, Pak, ya. Apakah bisa diajukan tanggal 17 Desember juga ya? Ya. Ya, benar, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Baik, Pak Marpaung. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Baik, Kondisi saya pindah ke laptopnya Mas Jul. Kebetulan tadi disconnect pas sesi tanya jawab. Baik, gini Pak Marpaung. Untuk yang kontrak, yang BST-nya yang tadi disampaikan Pak Marpaung itu 31 ya? 31 Desember 2020. Apakah bisa diajukan SPM-nya di tanggal 17 ya gitu, Pak, ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Apakah bisa SPM diajukan tanggal 17 Desember? Oke. Kalau itu bisa, Pak. Tapi ada beberapa ketentuan. Ini Bapak selaku PPK pastikan kembali untuk kontrak yang sisa pekerjaan ini, Pak, sisa ya, Pak, ya. Dilihat lagi progres sisa pekerjaan di antara tanggal 31 sampai dengan tanggal 17 itu, Bapak kan ada tim pengawas ya, ada kontraktor pengawasnya. Itu dilihat progresnya. Nilai pekerjaannya itu berapa yang belum diselesaikan. Gitu. Ya. Kalau seandainya nilainya itu di bawah 50 juta, atau sama dengan 50 juta, Bapak bisa nyampaikan SPM-nya itu ke KPPN Serui, dilampirkan SPTJM, yang format yang tadi saya sampaikan itu, SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah itu kalau yang nilainya sisa pekerjaan itu di bawah 50 juta atau sama dengan 50 juta. Tetapi seandainya itu sisa pekerjaannya di atas 50 juta, wajib menggunakan garansi bank atau jaminan, ya, jaminan bank. Nah, mekanismenya tadi yang saya sampaikan itu harus
banknya itu satu kota dengan KPPN di wilayah KPPN Serui. Tetapi kalau seandainya dari pihak rekanannya itu kekeh atau beranggapan banknya bank lain, tapi di luar bank yang ada di wilayah Serui, nah itu harus ada mekanisme nanti dispensasi ke kanwil kami, ke kanwil perbendaharaan. Itu kalau banknya beda. Tapi Bapak selaku PPK arahkan aja kalau memang memakai garansi bank, banknya yang di wilayah Serui ini, di wilayah seandainya terjadi klaim dan sebagainya itu nanti lebih mudah, Pak. Ya, ya, benar. Nah, oke, bisa, intinya bisa diajukan, tapi dengan garansi bank. Tapi Pak, kami memonitor untuk kontraknya Bapak itu yang dermaga, Pak ya, rehab dermaga. Nah itu kalau tidak salah BAST-nya tanggal 7, Pak. Kalau kami lihat itu di batas akhirnya tanggal 7 atau 9 Desember lah, saya lupa itu antara 7. Jadi sebelum tanggal 17. Jadi Bapak kami mohon selaku PPK mendorong mendorong rekanan itu supaya pekerjaannya itu dipercepat untuk diselesaikan. Kalau syukur sebelum tanggal 17 itu udah BAST gitu. Jadi Bapak pun tidak direpotkan dengan adanya garansi bank gitu, Pak. Gitu. Ya. Paham ya, Pak ya? Pak Gopur, kalau dikontrak itu sampai 31 Desember, Pak. Kalau dikontrak. Oh, dikontrak ya? 31 Desember? Sampai 31 Desember. Oh. Mungkin Pak Gopur lihat yang di schedule-nya itu. Oh, di schedule-nya. Oh, iya, iya. Ya, syukur-syukur sebelum 15 udah BAST, Pak. Memang. Kan harus diantisipasikan, Pak. Jangan sampai terjadi. Tapi nggak diminta untuk terjadi. Mudah-mudahan gitu. Karena Iya, tahu saya pengalaman kami, kalau seandainya yang garansi bank ini ya memang nanti jadi beban Bapak selaku PPK gitu kan ya. Kalau kami arahkan sih selaku Bapak selaku PPK mendorong pihak rekanannya itu sebelum tanggal batas akhir pengajuan SPNLS kontrak itu sudah BAST gitu, Pak. Jadi pekerjaan sudah selesai gitu. Jadi benar-benar tidak dipusingkan dengan adanya garansi bank. Tapi ya tadi seandainya toh memang belum selesai, yaitu ada dua cara. Dengan garansi bank, kalau nilainya di atas 50 juta, sisa pekerjaannya itu. Kalau di bawah cukup dengan SPTJM. Ya. Itu saja Pak ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Marpaung. Terima kasih. Baik, barangkali dari informasinya Pak. Ya, sama-sama Pak Marpaung. Barangkali dari satker lain kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Kami tunggu, seandainya tidak bisa connect dengan video call, bisa juga dengan chatting ke Zoom, silakan. Memang biasanya kalau kita menyelenggarakan offline ya di aula, itu saya yakin biasanya teman-teman Bapak dan Ibu sekalian dari Satuan Kerja itu aktif untuk bertanya gitu. Tapi ini secara online mudah-mudahan tetap aktif juga. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Barangkali ada yang kurang jelas terkait UP, TUP, uang makan di akhir tahun, silakan. Kami tunggu pertanyaan selanjutnya. Barangkali dari Pak Suryanto di Pengadilan Negeri. Silakan Pak. Belum Pak, cukup. Itu ada pertanyaan di chat Pak. Oh di chat ya. Oh iya, maaf. Baik, ini ada dari KPU Yapen, Pak Yusron ini biasanya. Pak Yusron atau Mbak Ria ini. Ini ada pertanyaan, izin bertanya. Untuk PPNPN selain tenaga honorer, PPNPN uang penghormatan diajukan tanggal 2020
yang diperuntukkan gaji induk Januari. Mohon maaf sebelumnya. Maksudnya gimana? Yang diperuntukkan gaji Januari. Tidak, karena gaji tidak. Saya tidak paham karena aku bukan gaji induk. Oh, yang gaji induk. Uang kehormatan. Oh, berarti itu nanti Pak, pas Januari. Pas Januari itu. Lakuannya seperti nanti penghasilan PPNPN susulannya. Nah, nanti bisa diajukan di tanggal 4. Yang pasti ya udah connect lagi. Ya nanti Pak diajukannya di Januari 2021 ya Pak ya? Oh iya. Siap. Siap. Oke. Bukan tanggal 17. Bukan, tanggal 4. Hah? Tanggal 4. Sama gaji induk. Mereka diajukan tanggal 4, keluarnya besoknya tanggal 5. Gitu, maksudnya Pak Menko. Baik, satu pertanyaan lagi kami tunggu. Dari Satker lain, silakan. Barangkali dari Polres Waropen kah? Dari KPU Waropen kah? Terkait hibah ini, ada yang mau ditanyakan? Kami memohon nih ke Satker Polres Waropen sama KPU Waropen. Usah. Hibah ini tolong agar dicermati, agar segera ajukan SP2HL-nya. Oke. Sekarang dapat Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira itu saja yang dapat. Izin Pak Gubernur. Di Desember. Kalau di komisioner pembuatan. Izin Pak Gubernur, bisa saya bertanya lagi ulang Pak Gubernur. Silakan Pak Marpaung. Silakan Pak Marpaung. Ya, terkait saya mau kurang jelas Pak. Terkait PPN di gaji di Januari 2021. Prinsipnya kan PPN ini Pak kerja dulu baru digaji. Iya. Pak, penjelasannya Pak, karena kebiasaan saya tahun yang ini juga saya ajukan gajinya di tanggal 20 Januari Pak. Nanti mereka terimanya di 1 Februari gitu gaji Januari. Mohon izin Pak. Oke. Ya paham Pak. Gini Pak ya, untuk yang intinya kan sebenarnya PPNPN itu kan kerja dulu Pak ya. Pak, PPNPN kerja dulu baru dibayar. Digaji Pak. Nah, pada saat bulan Desember Pak ya, tanggal 1 Desember, mereka itu kan sebenarnya nerima atas pekerjaan yang bulan November Pak ya. Iya Pak, lanjut Pak. Nah, ya oke, paham ya. Jadi pada saat 1 Desember, mereka kan dapat gaji tuh atas pekerjaan mereka yang dilakukan di bulan November. Oke. Iya Pak. Nah, oke, itu clear pertama. Nah, pada saat bulan Desember, mereka kan kerja tuh Pak. Nah, ya benar. Khusus untuk yang pekerjaan Desember, itu bisa diajukan pembayarannya itu tidak harus mereka selesai dulu sampai bekerja di tanggal 31. Karena ada batas SPN yang segera diajukan, yakni batas akhirnya tanggal 17 ya? 17. Ya, 17. Kalau tidak salah 17. Nah, maka dari itu SPM yang untuk penghasilan di bulan Desember
untuk satpam kah, untuk Semua lah Pak, tenaga honor. tenaga honor kah, dan sebagainya. Nah, itu karena ada batas akhir penyampaian SPM yang untuk penghasilan PPNPN bulan Desember itu harus segera diajukan. Istilahnya uang itu udah harus dibayarkan dulu Pak ya. Maksudnya negara itu harus bayarkan dulu karena ada batas akhir nih. Nah, maka dari itu ada dilampirkan namanya SPTJM. SPTJM yang tadi saya lampirkan itu. Nah, di SPTJM itu ada klausul seandainya ada kelebihan dan sebagainya, KPA akan menyetorkan sisa uang kelebihan tersebut. Misal yang bersangkutan ternyata di tanggal 31 Desember itu tidak masuk, nah itu bisa sebagai hutang atau untuk segera dikembalikan ke kas negara gitu. Makanya ada SPTJM gitu Pak. Nah, paham Pak ya, yang untuk yang penghasilan Desember. Oke, itu ya, untuk penghasilan SPM PPNPN di bulan Desember 2020 ada perlakuan khusus. Memang seakan-akan PPNPN itu dapat gajinya 2 kali di bulan Desember itu. Satu di tanggal 1 Desember dan berikutnya di tanggal 17. Nah, mereka seakan double. Namun sebenarnya itu nanti apa namanya? Pekerjaan Desember itu sebenarnya logikanya di 1 Januari, tapi karena beban di 2020 itu segera direalisasikan, maka di tanggal 17 itu SPM-nya harus segera diterbitkan gitu. Mungkin itu penjelasannya Pak Marpaung. Baik, barangkali ada pertanyaan yang lain, silakan. Baik, kalau tidak ada. Terima kasih Pak Gopur. Sama-sama Pak Marpaung. Baik, kalau tidak ada, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat berterima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mengikuti sosialisasi kita di pagi hari ini. Kami atas nama narasumber maupun panitia dari KPPS Serui ini memohon maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan pertanyaan yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan akhir tahun 2020 ini baik itu oleh satuan kerja maupun kami KPPN selaku kuasa BUN di daerah bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada kendala, dan kami mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu seandainya ada hal yang kurang jelas, kami siap untuk menampung setiap pertanyaan maupun konsultasi, bisa langsung nanti ke Mas Rian selaku TSO maupun ke kami selaku Kepala Seksi Pencairan Dana. Kami siap untuk menerima pertanyaan maupun konsultasi Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan ke Mas Jul untuk sesi berikutnya. Silakan Mas Jul. Ya, terima kasih Pak Gofur atas penyampaiannya tadi. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu semuanya terkait LLAT ya, terkait pengaturan langkah-langkah akhir tahun. Dan setelah penyampaian dari Pak Gofur tadi, itu juga berarti bahwa acara pada hari ini sudah berakhir. Kemudian dari kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada kegiatan hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gofur tadi, jika ada pertanyaan ataupun ingin konsultasi terkait LLAT dan RPD harian, bisa ditanyakan kepada kami baik lewat japri atau telepon dan di media grup WhatsApp. Itu silakan. Mungkin cukup dari kami. Atas kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika ada yang kurang. Setelah ini kami akan share terkait link evaluasi pelaksanaan video conference pada pagi hari ini. Nanti akan kami share di grup WhatsApp saja ya, biar tertib.
Jadi dimohon Bapak Ibu untuk mengisi di link evaluasi tersebut dalam pelaksanaan video conference pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Materinya langsung sekarang. Bagi Pak, terima kasih. Izin live. Penilaiannya kembali Pak. Saya edit dulu bentar. Penilaian 1 sampai 5. Ya. Edit dulu bentar. Iya, cepat Pak edit.